Saat ini, pemerintah di banyak negara mulai membuka karantina dan menjalankan perekonomian dengan was-was. Tak adanya vaksin yang menangkal penyebaran virus COVID-19 bisa membuat risiko besar penyebaran virus COVID-19 gelombang kedua. Kondisi yang serba tak pasti membuat pasar sangat bergantung pada sentimen yang datang silih berganti. Sentimen negatif yang mewarnai pasar dari awal tahun bisa tiba-tiba saja berubah. Menurut Rudianto, Direktur Panin Asset Management, di semester 2 ini, orang-orang akan melihat seberapa jauh pelonggaran PSBB mampu memulihkan sektor real. Contoh kayak yang punya usaha di mall, itu kan sudah kehilangan income hampir 3 bulan. April, Mei, dan Juni kan sampai dengan tanggal 15. Kemudian sektor pariwisata mungkin lebih lama dari ini, karena kan orang mungkin belum ada keinginan untuk jalan-jalan ya. Misalnya yang punya perjalanan bisnis atau apa kan, mungkin dia tundanya sampai September, Oktober gitu. Kalau untuk beberapa sektor, dia mungkin masih butuh 3-6 bulan bahkan 1 tahun lagi untuk bisa pulih. Kan ada orang yang bilang bisa ada second wave gitu kan. Betul, misalkan kalaupun ada second wave karena misalnya ekonomi dibuka secara perlahan ya. Tapi kemungkinan dilakukan lockdown atau PSBB karantina seperti kemarin lagi sudah agak kecil. Kenapa? Karena biaya ekonominya sudah terlalu mahal. Jadi kalaupun ada ya mungkin per lokasi saja. Jadi mungkin kalau di satu tempat misalnya kena, udah per tempat aja atau per RW atau per RT gitu. Karena kalau misalnya kita mau tutup secara keseluruhan, biaya ekonominya kita kan tidak ngomong sudah miliar, ngomongnya sudah triliun. Jadi game changernya menurut saya adalah tentu yang orang bilang vaksin. Oke. Nah, tapi sebelum vaksin, menurut saya juga bisa biaya untuk melakukan rapid test atau swab test. Nah, kalau misalnya biaya rapid test bisa ditekan di bawah 100.000 dan kemudian keakurasian bisa meningkat, ekonomi bisa pulih lebih cepat. Misalnya orang kalau mau naik pesawat harus swab test. Mau perjalanannya pendek juga tetap 2 kali. Jadi pergi di swab, pulang di swab juga. Kan tidak masuk akal, biaya tiketnya kan jadi tidak masuk akal. Tiket Jakarta Surabaya mungkin 2 juta, 1.500.000, biaya swab testnya 7 juta. Jadi kalau misalnya rapid test yang keakurasiannya tinggi, kemudian dia punya biaya bisa di bawah 100.000, menurut saya kayak bioskop, kayak tempat-tempat pariwisata yang mungkin ada kontak fisik, gym atau pertunjukan konser bisa dibuka lebih cepat. Sentimen yang lain yang perlu diperhatikan itu kalau misalnya jadi kan Amerika Serikat tahun ini akan melakukan pilpres. Memang Donald Trump kan gayanya sudah seperti ini. Bisa saja dia mengucapkan atau dia menyatakan suatu hal yang mungkin memang ada maksud untuk negaranya, tapi mungkin juga untuk kepentingan dia punya pemilihan presiden. Jadi sentimen dari luar negeri menurut saya itu akan cukup tinggi juga. Ya, tidak semuanya negatif. Misalnya kalau dia bilang, oke, nanti bunga saya bikin jadi negatif 5% misalnya. itu kan jadi positif kan misalnya. Walaupun di sana pelurunya udah habis-habisan, pajak udah diturunkan, duit udah dibagi-bagi, gitu kan. Dia kan sudah transfer ke semua warga negaranya 1.500 US dollar karena COVID-19 ini. Kemudian bunga juga sudah 0% gitu kan. Saya melihat sih sekarang satu-satunya kekuatan dia ya tinggal cetak uang aja. Cuma cetak uangnya itu juga menurut saya karena sudah terlalu banyak ya, dianggap orang mencetak uang terlalu banyak, jadi dia itu agak mata uangnya melemah karena itu. Nah, kalau dari dalam negeri saya melihat bahwa laporan keuangan kuartal 2 yang nilai kami perkirakan lebih buruk dibandingkan kuartal 1 itu mungkin akan terbit antara Agustus atau September. Mungkin juga ada yang Juli. Kuartal 2 ini kan benar-benar kita mengalami PSBB. Nah, jadi beberapa sektor mungkin akan terpukul cukup dalam laporan keuangannya. Jadi penjualannya mungkin anjlok, sama dia punya laba bersih anjlok. Nah, menurut saya market sudah mengantisipasi. Nah, tinggal kita sudah ekspektasi buruk, keluarnya buruk sekali, atau buruk, oh ternyata nggak buruk-buruk amat gitu.
Jadi misalnya disebutkan pertumbuhan ekonomi kita misalnya kuartal 2 minus X%, ya sudah. Ya itu nggak cuma di kita kok, seluruh negara juga mengalaminya. Jadi menurut saya laporan keuangan kuartal 2 yang diperkirakan tidak baik itu bisa menjadi sentimen negatif tapi sudah dalam ekspektasi. Nah, pertama ketika sahamnya terlalu murah, maka yang naik itu adalah saham-saham yang orang lihat valuasi. Jadi nggak ada sektor tertentu sih ya. Pokoknya kalau murah ya sudah naik aja. Murah itu misalnya book value-nya di bawah 1 kali atau di bawah setengah kali, atau price earning ratio-nya mungkin di bawah 10 kali. Saat ini kami melihat sih sudah naik tapi belum merefleksikan valuasi yang wajar. Jadi mungkin saham-saham yang value-nya murah masih akan naik lagi. Nah, tapi ketika harganya sudah mencapai ke level tertentu yang dianggap wajar, orang akan melihat cerita. Atau misalnya ada sektor ini dia misalkan menemukan vaksin atau dia yang produksi vaksin misalnya. Atau misalnya harga emas lagi tinggi, jadi yang berkaitan sama emas naik. Nah, jadi ketika valuasinya sudah di level yang wajar, biasanya orang baru ke sentimen. Nah, kalau itu baru stock picking. Nah, kemudian kalau dari penggeraknya, menurut kami sampai dengan bulan Juni ini IHSG itu yang menggerakkan itu adalah investor asing dan investor lokal individu. Jadi terjadi lonjakan jumlah investor lokal yang sangat signifikan. Jadi selama masa PSBB ini bisnis sekuritas malah bagus. Kenapa? Karena mungkin selama ini selama toko tutup, bos-bos yang punya duit ya untuk bisa punya income mereka cari duit di pasar modal. Jadi orang yang buka rekening dengan nominal 1-2 M itu banyak sekali. Investor lokal institusi belum banyak yang turun. Mereka masih WNC. Nah, jadi perkiraan kami nanti ketika investor lokal ini mulai turun gunung, nah itu menjadi suatu sentimen penggerak yang lain. Nah, kalau secara keseluruhan kami melihat volatility masih akan tinggi. Jadi kalau misalnya orang kemarin waktu naik nggak sempat dapat ya nggak usah dikejar. Tapi kalau misalnya dalam satu hari ada koreksi 1% atau 2% atau di atas 0,5% gitu ya, bisa masuk secara bertahap. Itu strategi yang kami sarankan.